Setelah kita bahas mixing di minggu lalu, kali ini kita bahas proses terakhir dalam produksi audio, mastering. Banyak yang masih bingung dengan perbedaan mixing dan mastering. Mixing adalah menyatukan semua unsur audio menjadi satu dalam satu dimensi pendengaran, seperti mengatur volume, mengatur pen, frekuensi, dan reverb. Seperti pada gambar ini. Gambar kanan memperlihatkan ada satu gambaran posisi serta dalam posisi ini kita lebih detail pada jauh dekat serta tinggi rendahnya frekuensi ya. Nah, dan bagian kiri itu adalah untuk reverbnya, yang dia katakan semakin jauh maka semakin bergema dan semakin dekat semakin jelas. Sedangkan mastering adalah proses penyesuaian audio dari kualitas studio ke kualitas pasaran. Dan yang dilakukan pun sekitar perubahan format dan sedikit pemolesan agar audio lebih mulus dan sempurna. Kita akan bahas beberapa fundamen dalam mastering, terutama mengenai substansi dan aspek-aspek pengaturan file detail. Perlu kalian garis bawahi bahwa dalam proses mastering tidak ada patokan atau acuan parameter ataupun standar. Hasil mastering biasanya khas pada kebutuhan produksi. Sebelum dilanjut, silahkan dengarkan dulu beberapa video rekomendasi berikut ini. Mastering sebetulnya lebih dekat dengan industri musik, karena mastering bertujuan menyatukan beberapa lagu dalam satu album. Ini dilakukan agar dari lagu ke lagu terdengar sewarna bunyi, selevel volume, serta perpindahan yang mulus. Tahap terakhir untuk memperbaiki, artinya proses kontrol kualitas. Mirip quality control di pabrik baju. Bedanya, QC di produksi audio dilakukan oleh orang tertentu. Biasanya oleh yang berpengalaman dalam kejelian pendengaran. Saking tak terukurnya kemampuan seperti ini, proses mastering pernah dikatakan sebagai black art. Mastering dianggap oleh sebagian orang sebagai tahap akhir meracik audio dengan menggunakan plugin khusus atau software khusus mastering. Bahkan, sekarang muncul beberapa layanan mastering online dengan mengandalkan artificial intelligence atau AI. Padahal, itu adalah salah satunya. Seperti yang Bapak bilang di awal, mastering itu proses transfer dari studio profesional audio ke alat pemutar audio yang digunakan konsumen. Kata mastering muncul karena beberapa hal. Pertama, yaitu proses transfer hasil rekaman dalam pita magnetik ke piringan hitam yang siap dipasarkan. Kedua, proses penyesuaian volume akhir yang dilakukan seorang ahli teknik. Saking rumitnya pengaturan mekanikal yang dilakukan hingga disebut black art. Ketiga, ada kasus artis yang kecewa saat ia mendengarkan lagunya dari radio karena hasil mixingnya tidak sama dengan yang terakhir ia dengarkan di studio rekaman. Kini proses black art masih ada, namun bertahan dengan nama mastering. Dengan pelaku tidak hanya paham teknis komputasi, namun juga hatam pendengaran. Audio yang telah melewati tahap mastering tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan hasil mixing. Proses unmastering biasanya audio hingga tahap mixing, dan biasanya digunakan sebagai portofolio, demo, atau dummy song. Perbedaan antara sebelum dan sesudah demastering seperti ini. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, muncul beberapa kata seperti lebih lebar, lebih tebal, lebih penuh secara frekuensi, dan lebih nyaring.
Secara umum, proses mastering dilakukan untuk membuat perpindahan lagu dalam musik atau perpindahan latar tempat dan perbedaan hasil rekam karakter suara dalam sebuah adegan tidak disadari oleh pendengar. Selain itu, proses mixing tidak masuk ranah analisis sonik, yaitu warna bunyi secara keseluruhan, spektrum bunyi pada frekuensi, hingga rentang dinamis volume. Sehingga hal yang memerlukan kejelian khusus secara teknis tersebut dilakukan pada suatu proses khusus, yaitu mastering. Ini merupakan perlengkapan yang digunakan di studio mastering profesional. Audio digital transfer adalah mesin untuk mentransfer audio dari pita magnetik yang digunakan saat rekaman ke medium lain seperti piringan hitam, kaset tape, dan CD. Alat ini digunakan saat zaman rekaman analog. Di zaman rekaman digital seperti sekarang, akan lebih mengutamakan ADDA atau analog to digital dan digital to analog converters terbaik. Fungsinya mirip sound card. Untuk analisis sonik, dibutuhkan kompresor dan equalizer dengan kemampuan ultra smooth atau tingkat tinggi. Dan yang terakhir adalah loudspeaker dengan kemampuan terbaik, mampu memperdengarkan ultrasonik dan infrasonik. Sesuai dengan kemajuan teknologi, perlengkapan-perlengkapan ini mungkin akan berubah jadi virtual. Sekarang kita masuk ke perubahan format berkas audio dalam mastering. Yang pertama adalah bitrate dan sample rate. Ini berhubungan dengan konversi yang dilakukan ADDA converters tadi. Garis besarnya adalah sinyal audio dibagi dua jenis, yaitu analog dan digital. Audio analog adalah audio yang kita dengar langsung dari sumber suaranya atau melalui bantuan pengeras suara atau amplifier. Suaranya terdengar natural dan murni. Sedangkan sinyal audio digital adalah sinyal audio dalam bentuk data biner 1 dan 0. Sehingga bentuknya tidak semulus sinyal audio analog. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui agar audio digital tetap terdengar seperti audio analog. Bitrate dan sample rate sebenarnya adalah suatu set pengaturan sebelum proses recording. Namun, pengaturan ini dilakukan lagi di proses mastering, yaitu ketika audio final akan dipasarkan. Bitrate audio adalah pengaturan pada alat perekam, seperti pada software DAW ataupun handy recorder yang mumpuni. Bitrate adalah pengaturan berapa banyak kata atau dalam bahasa komputernya bit pada suatu rentang amplitude audio. Hitungan bitrate yang umum adalah 16 bit, 24 bit, dan 32 bit. Pengaturan 24 bit akan membuat audio memiliki 16.777.216 level volume dalam desibel. Semakin banyak ukuran bitrate, maka audio semakin jauh dari kemungkinan terdengarnya level terbawah audio atau noise, dan semakin jauh dari kemungkinan terdengarnya level teratas audio atau distorsi. Artinya, variasi volume sangat banyak, atau rentang dinamis audio sangat luas. Sedangkan jika sebaliknya, rentang audio akan lebih sempit, sehingga noise akan lebih dekat pada level 0 dB, yaitu level terdengarnya sebuah audio. Seperti pada ilustrasi gambar kiri, intinya bitrate berhubungan dengan variabel volume. Lalu sample rate.
Sejenis dengan bitrate, bedanya bitrate mengukur perbedaan rentang vertikal, sedangkan sample rate mengukur perbedaan rentang horizontal. Sample rate berhubungan dengan kerincian bunyi dalam frekuensi. Analoginya, semakin rendah frame rate dalam satuan frame per second pada rekaman video, maka hasilnya lebih buram dan pergerakan visualnya tidak mulus. Begitupun dalam audio. Bedanya, sample rate dirasakan oleh telinga, bukan mata. Hitungan umum sample rate adalah 22 kHz, 32 kHz, 44.1, 48, 96, hingga 192 kHz. Semua terpakai pada tempatnya, mulai dari konversi suara pada percakapan telepon hingga kualitas audio pada medium Super Audio CD. Kita harus mengetahui alat pemutar audio seperti smartphone atau file audio yang kita miliki mampu memutar hingga berapa kHz. Pengaturan yang sangat umum adalah 44.1 kHz. Alasannya, karena hitungan 44.1 adalah kelipatan dari 22 kHz. Kenapa di 2 kali lipatkan? Karena gelombang audio terdiri dari sebuah putaran, seperti pada gambar kiri, yaitu puncak atas dan puncak bawah. Dan manusia pada umumnya hanya mampu mendengar frekuensi suara tinggi hingga 20 kHz. Itulah kenapa ukuran 44.1 kHz lebih umum digunakan. Ini adalah gambaran korelasi bitrate dengan sample rate. Pada ilustrasi ini, bitrate ditunjukkan dengan garis-garis horizontal dan sample rate ditunjukkan dengan garis-garis vertikal. Intinya, semakin banyak bitrate dan sample rate, maka semakin banyak variabel binernya. Artinya, bentuk gelombang audio digital lebih mirip gelombang audio analog. Artinya juga audio digital akan terdengar lebih natural dan lebih real. Ini contoh perhitungan kualitas dan ukuran berkas digital MP3 pada berbagai sample rate dan bitrate. Dari tabel tersebut, kita dapat simpulkan bahwa semakin besar sample rate dan bitrate, maka semakin bagus kualitas audio dan semakin besar ukuran berkasnya. Setelah sample rate dan bitrate, kita lanjutkan ke format. Format mengacu pada kompatibilitas berkas pada sebuah sistem pemrograman. Begitupun pada beberapa format berkas audio. Perbedaan-perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan sistem pemrograman yang berbeda pada perusahaan yang berbeda. Namun pada akhirnya, ada beberapa format yang digunakan secara massal karena kemudahan dan kualitasnya. Pada gambar ini, format audio dibagi 3, yaitu uncompressed, lossless compress, dan lossy compress. Pembagian 3 kategori ini muncul karena ada perbedaan coding. Perbedaan tersebut berakibat pada kualitas audio dan ukuran berkas. Namun, format-format dalam kategori uncompressed hanya melakukan coding pada jenis berkas saja, tanpa melakukan kompresi yang menyebabkan turunnya kualitas audio. Dan ukuran berkasnya pun paling besar dari 2 kategori lainnya. Format lossless adalah proses coding dengan mempertahankan bagian-bagian krusial pada bit dan sampel audionya. Selebihnya dibuang. Ukuran berkasnya sekitar setengah dari ukuran uncompressed. Dan lossy adalah coding audio dengan hanya mempertahankan bit dan sampel standar batas pendengaran manusia. Ukurannya paling kecil, yaitu setengah dari lossless. Sekali lagi, format-format audio ini tidak mempengaruhi kualitas, namun cara codingnya lah
yang membuat kualitasnya menurun. Dan ini adalah beberapa alternatif pilihan channel saat melakukan mastering. Pilihan mono dan stereo secara teknis tidak terlalu sulit. Namun, jika sudah multi-channel atau surround, diperlukan keahlian atau kecakapan teknis dalam pembagian channel suara. Yang menggunakan channel mono, biasanya pemutaran audio pada radio dan televisi jenis mono. Sedangkan 3.0, 11.1.2 Atmos adalah pengaturan yang biasa diterapkan pada film dengan home theater hingga sinema atau bioskop. Ini beberapa medium yang digunakan pemasar audio dalam memasarkan produknya. Dalam hal ini, musik. Namun ketika masuk generasi medium CD, audio bisa tersimpan bersamaan dengan visual dalam medium VCD. Dan yang paling mutakhir saat ini adalah medium digital, yang bersamaan dengan mulai ditinggalkannya pemasar-pemasar musik konvensional. Selain itu, pasar digital juga menawarkan fitur pilihan ukuran sample rate dan bitrate pada musik yang akan kita dengarkan. Sangat menarik. Sekian video perkuliahan pada materi pembelajaran kali ini. Semoga ada manfaatnya dan yang paling penting adalah kalian bisa menerapkannya. Terima kasih.